Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, para jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, sehingga waktu sehat ini bisa kita gunakan, waktu sempat ini bisa kita manfaatkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Sabtu, yang biasanya kita hari Ahad, kita maju karena insya Allah besok ada tablik akbar ya oleh Gus Yus, yang mudah-mudahan Allah menjaga beliau, dan mudah-mudahan juga besok panjenengan semua bisa hadir, menghadiri, mempersiapkan diri, membekali diri dengan ilmu agama sebelum mendatangi bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fa insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yang mana kita masuk pada bab tentang memaafkan kesalahan orang lain. Sering kita mendengar sebuah istilah, tak ada gading yang tak retak. Artinya apa? Semua orang berpotensi berbuat sebuah kesalahan. Seorang istri mungkin berbuat salah pada suami, begitu pula sebaliknya. Seorang anak mungkin pula menyakiti hati orang tuanya, begitu pula sebaliknya. Seorang tetangga pun tidak menutup kemungkinan akan menyakiti tetangganya yang lain. Semuanya memiliki potensi. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah sikap kita sebagai orang yang dizolimi mungkin, yang disakiti mungkin, diuji oleh Allah. Apakah kita termasuk orang-orang yang akan bersabar, memaafkan, atau justru kita akan marah, meluapkan amarah kita, membalas apa yang dia ucapkan dan semisalnya? Bahkan kadang kita jumpai ya istilahnya perang di dunia ghaib. Satu berbuat salah, yang satu enggak terima, posting di media sosial. Yang merasa disinggung enggak terima, udah bales-balesan komentar, rame akhir. Apakah ketemu solusinya, ketemu jalan keluarnya? Tidak, justru menambah runyam sebuah masalah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dan hal-hal semacam ini tidak hanya terjadi di zaman kita. Ya, istilah orang ghibah juga sudah ada sejak zaman dahulu. Memfitnah sudah ada sejak zaman dulu.
Ada orang menyakiti tetangga, sudah ada di zaman dulu. Maka tugas kita saat ini adalah meneladani bagaimana salaf kita terdahulu menyikapi berbagai hal-hal yang terjadi. Katanya kita harus ittiba, mengikuti Nabi. Kita harus mengikuti bagaimana sahabat-sahabat Nabi dalam mensikapi sebuah permasalahan. Kaum muslimin yang berbahagia, teringat sebuah kisah ya, di mana istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda umat Islam, ibunda orang-orang yang beriman, anak dari sahabat yang terbaik, sahabat terbaiknya Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan kisahnya Aisyah radhiyallahu anha. Masyhur kisah ini, di mana terjadi fitnah pada beliau, yang mana beliau ini dituduh berselingkuh. Dan salah satu yang menyebarkan berita ini adalah Mistah radhiyallahu an, yang beliau ini juga merupakan anak bibi dari beliau. Orang yang kondisinya miskin, tidak memiliki harta kecuali hanya dari pemberian Abu Bakar As-Siddiq. Mistah ini orang yang miskin, yang mencukupi kebutuhannya Abu Bakar, yang mencukupi hariannya Abu Bakar, yang memberikan tempat Abu Bakar, yang ikut memfitnah, menyebarluaskan bahwasanya Aisyah selingkuh, ya orang ini. Nek jenengan ngono terus pundi? Jenengan duwe anak, terus ono wong sing bendino jenengan paringi dahar, jenengan paringi tempat papan panggonan, istilah sandang pangan papan jenengan sing nyukupi. Kemudian orang ini memfitnah keluarga jenengan, ikut menyebarluaskan. Kira-kira jenengan nate nyepuro apa wis leren? Mungkin ya, kalau orang zaman saat ini wis lereni kabeh. Wong kok gak ngerti matur suwun. Ya mungkin bahkan semua akan diungkit-ungkit ini kalau orang zaman sekarang. Bahkan kalau istilahnya orang Jawa, ditulung malah mentung. Ini sudah terjadi, tapi kita lihat ya. Disebutkan anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwasanya Aisyah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau ini istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma anzalallahu hadza fi bara'ati qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Allah telah menurunkan keterlepasanku dari berita dusta yang disebarkan oleh orang munafik, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya, bahwasanya Abu Bakar berkata, wa kana yunfiqu ala Mistah bin Utsasah liqarabatihi minhu. Dan Abu Bakar ini berkata tentang Mistah bin Utsasah, semoga Allah meridhoinya, yang mana wa kana yunfiqu ala Mistah bin Utsasah liqarabatihi minhu wa faqrihi wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an abadan ba'da alladhi qala li Aisyah ma qala. Kata Abu Bakar, ya, beliau berkata tentang Mistah ini, yang mana Mistah adalah orang yang beliau nafkahi. Ya seperti tadi kita katakan, sandang pangan papan niku yo Abu Bakar yang nyukupi. Karena hubungan kekerabatan dengan beliau dan karena kemiskinannya. Loh, iso ono hubungan kerabat. Maka ketika Mistah ikut andil dalam menyebarkan,
menyatakan tentang Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka Abu Bakar ini wis gak kudu nafkahi meneh, nggak mau beliau, ya. Ya mungkin ini juga yang kita akan lakukan kan gitu. Wis gak kudu ngekeki maneh, ora luweh sing butuh ora aku. Nah, itu juga mungkin akan terjadi pada kita. Itu juga akan kita ucapkan, ya. La unfiku ala Mistah syai'an abadan, gak mau memberi sedikit pun pada Mistah selamanya, wis moh. Itu kata Abu Bakar. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Karena sikap Abu Bakar inilah Allah menurunkan firman-Nya surat An-Nur ayat 22. Apa bunyinya? Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin. Dan kebetulan Mistah ini mendapatkan dua hak tadi, ya, yo kerabat yo miskin. Orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Allah memerintahkan untuk memaafkan dan berlapang dada. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Abu Bakar berkata ketika turun ayat ini, ya, qala Abu Bakrin bala wallahi inni uhibbu an yaghfirallahu li, faraja'a ila Mistah an-nafaqata allati kana yunfiqu alaihi wa qala wallahi la anzi'uha minhu abadan. Ketika turun firman Allah, ya, maka Abu Bakar berkata, tentu demi Allah aku menginginkan agar aku diampuni oleh Allah. Maka kemudian Abu Bakar kembali memberi nafkah kepada Mistah yang dulu beliau beri, dan beliau berkata, wallahi, demi Allah aku tidak akan meninggalkan nafkah untuknya selamanya. Inilah ketika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman, bukan hawa nafsu. Mengikuti perintah Allah, Allah yang memerintahkan kita untuk saling memaafkan. Dan Allah memerintahkan kita untuk berlapang dada. Nah wis nyepuro berlapang dada, ora diempet maneh ning jero ati. Ya kan kaya enek ta awak dhewe kadang yo nyepuro tapi ning jero iki sik ngrundel ae. Kang sepurane yo winginane yo iya wis tak sepuro, tapi atine sik kan yo enek model-model ngoten niku. Allah perintahkan ini, lihat nanti silakan dicek di rumah surat apa tadi? An-Nur ayat baca, dan kalau bisa nanti buka tafsirnya. Bisa lihat tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya. Dan ini juga peringatan buat kita. Kita disuruh memaafkan orang, berlapang dada setelah memaafkan, dan jangan memperturutkan hawa nafsu. Nek memperturutkan hawa nafsu, mungkin perkataan yang tren zaman sekarang sampean gak ngerasakno. Nah itu. Atiku wis kadung. Atiku wis wong soro gak ngerti ditulung malah mentung. Ini mungkin yang akan kita ucapkan bila kita memperturutkan hawa nafsu. Tapi ingat, yang memerintahkan kita untuk saling memaafkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maafkan dia. Sekali lagi, tak ada gading yang tak retak. Begitu pula pasangan kita.
Ya, anak-anak kita, apalagi anak. Ojo sampai dadi wong tua iku sing mendem rasa muring-muring ning anak. Marahnya orang tua kepada anak karena melihat sesuatu keburukan, setelah itu ya wis leren ngono lho. Ojo diterus-terusno sampai sesuk, sampai mben, sampai kesumat iki engko. Makane nek jare wong Jawa ana dendam kesumat. Iki muring-muring sing dimpet ya iso dadi ngono kuwi. Ya, maafkan kesalahan mereka. Maafkan kesalahan pasangan kita. Waduh, ikulah Abu Bakar to Ustaz. Lah aku iki dudu Abu Bakar, apa ya iso nyepuro. Makane awak dhewe ndandani. Kita memperbaiki diri. Berusaha. Meskipun belum bisa menjadi manusia terbaik, kita akan terus berusaha menjadi manusia terbaik di sisi Allah. Kita belajar Al-Quran, belajar agama. Kita terus berusaha menjadi manusia terbaik. Meskipun saat ini kita belum bisa menjadi yang terbaik. Nek dihitung-hitung awak dhewe ya sok gampang muring-muring. Tapi kan kita juga terus berusaha untuk melatih diri kita untuk bersabar. Nek dihitung-hitung kon nyepuro ya isih angel, tapi kita terus berusaha untuk memaafkan orang lain. Alhamdulillah wis iso nyepuro, masih kadang atine urung legowo. Loh, kita terus berusaha membenahi diri. Ya, karena yang kita harapkan adalah ketika kita memaafkan seseorang, mudah-mudahan Allah akan mengampuni pula dosa-dosa kita. Kita juga ada orang bersalah kepada kita dan mungkin kita juga banyak dosa kepada Allah. Sekiranya kita memaafkan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan bila kita lihat bab ini ya, pertama disebutkan sebuah kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Adabul Mufrad, di mana disebutkan an Hisham bin Zaid an Anasin, dari Hisham bin Zaid dari Anas, anna Yahudiyah atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumatin, bahwa ada seorang perempuan Yahudi menyediakan Nabi daging kambing yang telah diracun. Fa'akala minha, lalu Nabi makan dari daging tersebut. Faji abiha, ya, Nabi memakan daging tadi yang dihidangkan oleh wanita tersebut. Kemudian fakila, maka dikatakan kepada baginda Rasulullah, ala naqtuluha, apakah seharusnya kita bunuh dia? Ini sahabat saking cintanya kepada Nabi. Qala la, qala famaziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, tidak. Anas berkata, saya tak henti-hentinya memperhatikan orang itu dalam waktu santainya Rasulullah. Ada orang yang telah menyakiti Rasulullah, ngeracuni Rasulullah, lah ibaratnya pengen apa ini? Nek wis ngeracuni pengen apa tujuannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan sekali lagi adalah perintah dari Allah. Memang berat, abot, ibaratnya nih ono wong maring gores pak, gores selukan ning ati set. Lah kemudian awak dhewe kon nyepuro, disuruh memaafkan. Tentu hal ini bukan perkara yang ringan. Ya. Tentu perkara ini bukan perkara yang mudah, sulit, berat. Bahkan nek dihitung-hitung yo sepuro karo nyepuro iku yo abotan nyepuro, Pak. Karena orang yang meminta maaf ini kebanyakan ya, meskipun gak semuanya, tapi kebanyakan orang minta maaf itu koyo gak ndek beban, Pak. Nek mari yo sepuro, kang sepurane yo. Wono di sepuro gak sepuro kan urusane. Bener enggak? Tapi orang yang memaafkan, duh iki wis mari
atine mari diloroni kan nyepuro abot. Tapi sekali lagi karena ini perintah Allah, maka hendaknya kita dahulukan daripada harus memperturutkan hawa nafsu. Dan ini kadang akan terjadi, akan datang hal tersebut pada kita. Entah yang berbuat salah adalah dari karib kerabat kita, dari tetangga kita, dari kolega kita, atau siapapun itu. Maafkan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan pula dari Wahab bin Haisan berkata, qala sami'tu Abdullah bin Zubair, aku mendengar Abdullah bin Zubair yaqulu 'alal minbar. Beliau berkata di atas minbar, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat apa ini? Abdullah bin Zubair mengutip firman Allah di atas mimbar ini. Surat Al-Quran. Gak nyambung iki. Surat Al-Quran. Insyaallah bener iki. Ya. Pokoknya jenengan ditakoni surat apa, jawabane Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 199. Qala, maka Wahab bin Kaisan ini berkata, wallahi ma amara biha an ta'khudha ila min akhlaqin nas, wallahi la akhudhahannaha minhum ma sahibtuhum. Ya, kata beliau, demi Allah, Allah tidak perintah ayat tersebut agar diambil kecuali dari akhlak manusia. Akhlak manusia ini hendaknya saling memberi maaf. Wallahi demi Allah, la akhudhannaha minhum ma sahibtuhum. Demi Allah, sungguh saya memakai ayat tersebut terhadap mereka selama bergaul dengan mereka. Inilah bedanya sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dengan kita. Nek krungu ayat jelas, mereka amalkan. Sami'na wa ata'na. Enggak memperturutkan hawa nafsu. Bedanya dengan zaman sekarang, sami'na wa tak pikir-pikir dhisik. Lho iku lak mbiyen, lah saiki koyoke wis enggak. Mosok awak dhewe diloroni kok gampang men langsung nyepuro. Tapi ini tidak berlaku di zaman tersebut. Sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar itu, qala Allah wa qala Rasul, sami'na wa ata'na. Coba nanti dibaca tentang kisah pertama kali disyariatkannya agar wanita menutup aurat. Lihat bagaimana sikap sahabiah, mereka menyobek ya gorden-gorden mereka untuk menutupi diri mereka. Itu zaman dulu, Pak. Jadi dulu jadi syariat hijab menutup aurat itu syariat Islam, bukan budaya. Ya. Jadi menutup aurat itu bukan budaya, ini perintah dari Allah gitu loh. Nek rong iso nutup ora usah ngomong oh iku budaya gitu loh. Nek sing rong iso nutup ya ndang tobat gitu kan gitu. Berbanyak istighfar. Bedanya ini. Jadi mereka ini langsung bersegera karena mereka tahu ini firman Allah, ini perintah dari Allah. Apa itu? Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Dijelaskan dengan tegas ini agar kita itu senantiasa memberi maaf. Dan janganlah kita berhati kasar, gak gelem nyepuro. Karena sejatinya ketika kita ini
Nek jare wong Jawa atos-atosan Pak, gak ngarah ketemu titik temune. Orang ngarah islah gak akan berbaik lagi. Wah aku ra salah kok. Lah kono sing salah, ya kono seharusnya sing njuk sepuro. Maafkan gitu loh. Kadang kan ada kan, pernah kan dengar hal-hal ini. Wah aku ra salah, sing salah sopo? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentu mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Kerabat kita meskipun dia bersalah dan kita juga tetap ngotot nggak mau saling memaafkan, tentu karib kerabatmu akan saling menjauh denganmu, justru bukan mendekat. Bukankah yang dikatakan dengan silaturrahim adalah mereka yang menyambung ketika diputuskan tali kekerabatannya? Ini yang seharusnya ada. Surat apa tadi? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum. Maafkan mereka. Surat Al-Quran. Masya Allah, Jamaah Al-Ghafar sudah perkembangan sekarang, sudah tahu nama surat sekarang ya. Jadi ditakoni jawabannya surat Al-Quran. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara tegas, banyak ayat-ayat yang memerintahkan, Allah memerintahkan kita untuk saling memberi maaf, memaafkan kesalahan orang lain. Keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita. Ya. Berat? Iya. Ya. Berat iya, tetapi karena ini perintah Allah, maka mari kita amalkan ya. Apalagi yang berbuat salah orang yang sebelumnya kita percaya. Luwe loro meneh lho Pak iki. Kalau yang berbuat salah kepada kita mungkin orang yang agak jauh, mungkin nggak terlalu masalah Pak. Wis kuno-kuno kan gitu. Kita kalau sudah belajar kan ya wis lah, apa kata orang wis bene. Wa'arid anil jahilin, berpaling kepada orang-orang yang model-model demikian. Tapi ketika yang menyakiti kita adalah orang yang kita kenal, bahkan teman akrab kita, iku lorone luwih nyelekit Pak. Apa meneh sing kados Abu Bakar wau sing ditulung pisan. Akan luar biasa itu. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan memperturutkan hawa nafsu. Nek jare wong Jawa wis mandek kosik, tarik nafas, ngombe yo. Ngono kan? Istighfar. Ta'awud. Jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau kita nggak berhenti, nggak ta'awud, nggak istighfar, Pak, bisa-bisa jadi kita kalap loh. Leres mboten? Berhenti sejenak mandek kok gitu loh. Meneng sih. Ada orang menyakiti kita, kemudian kita memperturutkan hawa nafsu kita. Pertama yang akan kita lakukan adalah ngomong ngetan ngulor ngalor ngidul, bahkan mengungkit kebaikan, kejelekan-kejelekannya, mengungkit kebaikan yang pernah kita lakukan padanya. Bener? Bener Pak. Nggak ngempet tangan kita bisa nulis di story, baik di WA atau Facebook, meskipun nggak jelas namanya, hanya sebuah sindiran. Nggak percaya ora apa-apa. Tapi kebanyakan kan gitu, tulis tuh di Facebook, di WA mulai ditulung malah mentung bagi yang merasa gitu. Udah mulai nih 4 la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu
hilangkan, gugurkan pahala sedekahmu atau pahala apapun yang kamu lakukan dengan menyakiti orang yang engkau terima, engkau beri. Menyakiti hati orang yang engkau beri hal tersebut, jangan. Udah diam dulu, jangan turutkan hawa nafsu kita, jangan mengikuti hawa nafsu kita. Mandek kosek Pak. Istighfar, ta'awud, maafkan dia. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ya. Ajarkanlah, permudah, dan jangan engkau mempersulit. Apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia diam. Menang sih Pak. Wong disakiti itu muring-muring loh Pak, tapi tahan amarahmu. Ya, makanya tadi kami katakan, wis mandek kosek, diamosik. Gak usah tangane komentar, gak usah lisane komentar. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, baca ta'awud. Ya, karena kata Nabi, siapa yang marah kemudian mengucapkan ta'awud, maka akan pergilah amarah tersebut. Diam sejenak. Dan ini juga harus kita praktekkan. Kadang anak awak dhewe ya dikandani orang gatek nih, ya jenenge arek cilik lah ngoten to Pak. Maafkan Pak, maafkan mereka, termasuk pasangan kita. Lah kalau kita pinjam istilahnya Ustadz Syafiq itu, bojomu iku duduk malaikat. Ya, suamimu bukan malaikat, istrimu juga bukan bidadari. Wis awak dhewe iku padha menungsoni. Yo ada potensi untuk berbuat salah, maka hendaklah saling memaafkan satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita saling memaafkan, ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, maka sungguh banyak faedah yang kita dapat. Termasuk dari hadis-hadis yang kita bahas tadi, banyak faedah yang kita peroleh. Salah satunya bahwasannya orang yang memaafkan kesalahan orang lain akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu hal yang diinginkan oleh umat Islam. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan cintanya Allah adalah dengan memaafkan kesalahan orang lain. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat apa ini? Al-Quran. Bagus. Surat Al-Imran ayat 134. Jadi ketika kita memaafkan orang lain, ini kan termasuk akhlak yang terpuji, termasuk akhlak yang baik. Dan ketika kita memaafkan mereka, sungguh lihat ini, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, wal kaziminal ghaidh, menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta pada orang-orang yang berbuat baik tadi. Ya, Allah cinta kepada mereka. Dan ketika Allah cinta pada hambanya, nggak mungkin Pak Allah akan melemparkan, Allah nggak mungkin melemparkan hamba tersebut ke dalam api neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, la yulqillahu habibahu finnar, Allah tidak akan melemparkan kekasihnya, orang yang dicintainya, ke dalam api neraka. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, berusahalah untuk menjadi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Berusaha Pak.
Butuh proses ini. Mungkin pertama bisa memaafkan meskipun hatinya belum lapang dada. Berproses ini, berproses. Tapi insyaallah ketika kita menjadi orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan saudara kita, pasangan kita, tetangga kita, Allah Jalla Jalaluhu akan mencintai kita. Dan ketika Allah mencintai kita, Allah tidak akan melemparkan orang yang dicintainya ke dalam api neraka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh siapa tadi? Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalbani. Gak akan dilemparkan. Tetapi sekali lagi memang khuffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi, diliputi oleh sesuatu yang tidak enak. Enggak enak Pak, koyo Pak. Abot iyalah. Tapi fa insyaallah ganjarannya luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh pahala orang yang memaafkan ya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala, balasannya besar di sisi Allah. Silahkan dilihat surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Masya Allah, ini memaafkan, kita berbuat baik. Abu Bakar memaafkan orang yang berbuat salah, menafkahi beliau lagi. Ini ma'asyiral muslimin yang kita lakukan. Kalau memaafkan, dimaafkan. Tapi kan kadang-kadang yo tak sepuro tapi aku yo kan kadang gitu. Jangan maafkan. Ya, jangan sampai kita seperti tadi tapi harus kita memaafkan beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Allah menjaminkan atau Rasulullah menjaminkan sebuah rumah di surga bagi orang-orang yang memaafkan ini, karena ini termasuk akhlak yang baik, keluhuran akhlak seorang muslim. Rasul bersabda, ana za'imun, aku menjaminkan sebuah ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah, aku menjaminkan sebuah kediaman di surga yang paling atas, liman hassana khuluquhu, bagi orang-orang yang bagus akhlaknya. Masya Allah, keutamaannya luar biasa ini di sisi Allah. Balasannya besar di sisi Allah. Ini termasuk akhlak yang baik, termasuk akhlak yang luhur. Berusaha memaafkan kesalahan orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita juga diperintahkan ya, dari apa yang kita sampaikan tadi ada ibrah juga yang kedua bisa kita ambil, bahwasanya balaslah sebuah kejelekan dengan kebaikan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Surat apa ini? Surat Al-Qur'an. Surat Fussilat ya, ayat 34, nanti bisa dilihat. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama antara kebaikan dan suatu keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Ya. Tolaklah keburukan, balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Berarti nek jenengan dihina atau kata orang Jawa jenengan dipisui ngoten niku balese ya apa? Apa jenengan balas pisan? Gak terima ngono ya, perang dunia ketiga iki. Iso ndisiki Rusia karo Ukraina engko. Ya. Apakah akan demikian? Tidak. Rasulullah memberikan wasiat kepada Jabir bin Sulaim
Wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika alaihi. Ingat, lihat wasiat Rasulullah kepada Jabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan hadis ini sahih. Jika ada seorang yang menghinamu, mempermalukanmu dengan sesuatu ya yang ia ketahui ada padamu, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fih, maka janganlah engkau membalasnya dengan apa yang engkau ketahui ada padanya. Fa innama wabalu dzalika alaihi, akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Loh, makanya tadilah awak dhewe kon menang toh, Pak. Gak usah ditanggepi. Ya. Gak usah ditanggepi, apa meneh jenengan muring. Jangan sampai, bayangkan apa yang disampaikan wasiat Rasulullah kepada Jabir ini. Kalau ada orang yang menghinamu, mempermalukanmu dengan sesuatu yang tidak, atau dengan sesuatu yang bahkan orang itu tahu ada padamu, maka jangan engkau membalas. Gak usah dibalas, Pak. Wis ra usah dibales. Diam aja, wis diam. Ya. Tapi sekali lagi nahan lisan itu sulit, Pak. Makanya Nabi itu banyak berwasiat kepada sahabatnya untuk menjaga lisan. Soalnya wong nek wis muring, pertama kali yang akan reaksi ku lisan. Di antaranya akan bereaksi ku lisan, Pak. Makanya Nabi memerintahkan nek sampean muring-muring fal yaskut, menengoh. Karena yang akan bereaksi itu lisan. Ya, meskipun mripate mendelik-mendelik, tangani duting-duting, tapi ku sing pengaruh besar itu lisan. Ya, maka diam. Jangan ikut membalas meskipun engkau tahu aib orang itu. Kan sikap seorang muslim itu menutup aib saudaranya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya. Nah, maka jangan sampai kemudian gara-gara orang itu ya menghina kita, mempermalukan kita, kita ikut-ikutan. Terus apa beda nih jenengan karo tiyang niku? Ya, jangan. Udahlah, biar akibat buruk biar dia yang menanggungnya. Ya. Ingat sifat ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ada orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan, mereka membalaskan dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Ada orang yang menghinanya, mencaci maki dia, bahkan sampai tadi apa tadi? Mempermalukannya. Udah, jangan kamu tanggapi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya apa? Ucapkan perkataan yang baik. Ya. Bahkan disebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin, disebutkan jika ada orang jahil mengejekmu, jika ada orang yang ibaratnya berbuat seperti tadi, ucapkan pada dia jazakallahu khairan. Lalu berpalinglah darinya, tidak perlu berbicara dan melakukan yang lainnya. Loh, silakan dibuka dalam syarah Riyadhus Shalihin. Nek ana wong ngomong ngono ku ngetrek-ngetrek jenengan, menghina jenengan, wis to. Nggih Pak, sembah nuwun nggih, jazakallahu khair, tinggal wis. Atine jenengan adem iki. Tapi nek jenengan kok nanggapi, ora ana ujunge nggo iki. Ya. Ka ana enteke nggo. Wis to, wa idza khatabahumul jahiluna qalu
salama. Udah memaafkan itu lebih utama, Pak. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Asy-Syura 43. Ya, orang yang bersabar memaafkan, sungguh perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Wes sepuro, maaf no. Ya. Dan seandainya kita yang berbuat salah, Pak, seandainya kalau tadi kita berbicara ada orang berbuat salah dengan kita, itu sikap kita. Lah ya apa nek awak dhewe salah? Ya. Maka yang harus kita lakukan, ya, minta maaf pada mereka. Ya, minta maaf. Minta maaf pada mereka, bersungguh-sungguh agar tidak mengulangi, ya. Berusaha demikian, ma'asyiral, minta maaf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi memaafkan, saling memaafkan, memberi maaf pada orang lain ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya. Bahkan saat Abu Bakar tadi seperti itu, Allah menegur, Allah turunkan firman-Nya. Rasulullah juga mengingatkan sahabat-sahabatnya. Para ulama juga mewanti-wanti kita. Karena sekali lagi memaafkan itu akan menumbuhkan persaudaraan, menimbulkan rasa kasih sayang. Sedang jenengan marah, membalas umpatannya, membalas hinaannya, justru akan merenggangkan sebuah persahabatan, persaudaraan. Bahkan akan, maaf, kalau pasangan itu bisa ora sopo-soponan iki. Nah wis nyepuro kan wis toh. Enak sebenarnya, tapi kadang gengsi. Ya toh, tiang niku kadang gengsi, lah aku rasa salah konjuk sepuro wis. Nah, kadang gengsi. Ayo saling memaafkan, gak ono salah kok. Khususnya bapak-bapak ya ke ibu-ibu yo minta maaf, masih ora salah. Ya. Nek jarine netizen niku wanita apa? Wanita selalu jari netizen lo ya, sanes kula lo ya. Padahal yo gak ngono lah ya. Paling lo tapi. Ya itu kata netizen ya, meskipun tidaklah wanita mukminah tidak demikian. Jadi selalulah meminta maaf meskipun kita tidak salah, nggak ono salahe wong jaluk sepuro. Insyaallah yaitu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.